Perkenalkan, nama saya Lita Janatul Lastri dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 UIN Fatmawati Soekarno Provinsi Bengkulu. Baiklah, hari ini saya akan membacakan jurnal yang mana terbitan dari Journal of Islamic Education, Heutagogia, yaitu berjudul Pembelajaran Daring Pendidikan Agama Islam di masa pandemi COVID-19 di sekolah menengah sederajat, yang mana ditulis oleh Muhammad Nurul Mubin dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Journal of Islamic Education, Heutagogia, Pembelajaran Daring Pendidikan Agama Islam di masa pandemi COVID-19 di sekolah menengah pertama. Pada tahun 2020, pembelajaran yang biasanya dilakukan secara offline, yang biasanya dilakukan secara tatap muka, harus dilakukan secara daring atau secara online, yang tidak bisa kita lakukan di dalam kelas. Pendidikan yang semestinya kita sampaikan secara langsung agar materi tersebut tersalurkan dengan baik harus berganti tempat. Bukan berarti anak-anak tidak belajar ya, tapi anak-anak tetap belajar dengan metode online. Di sini banyak para pendidik mencari akal atau mencari cara agar pembelajaran tersebut tersalurkan dengan anak-anak, seperti menggunakan Zoom meeting, menggunakan Google Drive, menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa mereka gunakan. Pembelajaran tetap tersalurkan kepada anak-anak dengan menggunakan metode online. Metode online sebenarnya adalah tujuan dari pendidikan 4.0 pada 2025 nanti. Tapi ternyata dengan adanya COVID ini memaksa pemerintah dan para pendidik untuk lebih cepat menuju target 4.0. Nah, sehingga pembelajaran yang awalnya dilakukan secara offline, secara tatap muka, beralih ke secara online, yang mana bukan hanya pelajaran umum saja, pelajaran pendidikan agama Islam, pendidikan agama Islam juga berdampak, sehingga membuat para pendidik harus berkreatif, harus berinovatif bagaimana cara menyalurkan materi tersebut sehingga bisa tercapai kepada siswa, seperti menggunakan link, mereka bisa Google Meeting, juga menggunakan kuis agar pembelajaran itu tercapai. Tentunya di balik keunggulan pembelajaran online ada beberapa kekurangan yang perlu kita ketahui. Contohnya seperti untuk daerah-daerah yang memiliki jaringan yang baik, memiliki jaringan yang kuat, sehingga pembelajaran tersebut tidak terkendala sama sekali, karena para peserta didik bisa masuk ke Zoom meeting ataupun menggunakan absen secara online sehingga pembelajaran tersebut tersalurkan. Tapi untuk daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang jaringan sinyalnya masih lemah, itu sangat kesulitan. Jangankan untuk menggunakan internet, untuk menelpon biasa aja sulit, sehingga pembelajaran tersebut tidak bisa digunakan menggunakan jaring internet. Kalau untuk menggunakan secara online, untuk kawasan yang luas itu memiliki jaringan yang luas juga. Tapi saat ini masih banyak daerah-daerah yang lain yang jaringannya masih kategori masih lemah, masih kurang sekali, sehingga pembelajaran tidak tersalurkan. Bukan hanya di situ, orang tua juga pusing. Pusingnya di mana? Saat mereka tidak mempunyai HP yang mendukung pembelajaran anak mereka, mereka harus mencari HP tersebut, handphone tersebut, sehingga mengakibatkan bukan hanya murid yang pusing, orang tua juga. Di sisi lain, saat HP itu sudah ada, ternyata orang tua juga mengeluh kesahkan bahwa adanya kuota yang membuat mereka harus mengeluarkan biaya lebih di luar dari biaya-biaya seperti biasanya. Nah, ada sisi positif dan negatifnya dalam pembelajaran daring tersebut. Sisi positifnya, kita bisa melakukan pembelajaran di mana saja dan kapanpun, dan kita juga bisa mengaksesnya itu kapanpun, dan kita bisa sharing bukan hanya dalam lingkupan kecil tapi lingkup besar. Kita bisa mungkin ke negara lain, membaca buku negara lain, dan juga bisa membaca jurnal-jurnal lain. Di sisi negatifnya, yaitu ternyata pembelajaran daring ini untuk kawasan yang
gangguan sinyalnya masih kencang, yang daerah masih pedalaman itu sangat susah. Yang mana mereka hanya tahu belajarnya secara tatap muka. Karena bukan berarti mereka tidak tahu, tapi memang jaringannya belum nyampai di sana, mengakibatkan pembelajaran daring terkendala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari jurnal of Islamic Education tentang pembelajaran daring pendidikan agama Islam di masa pandemi.